Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Dewan juri yang terhormat, saya Hamzah Subekti sebagai tim kontra dengan mosi Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri. Dalam sistem demokrasi, setiap warga negara punya hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin tanpa dibatasi oleh hal-hal seperti tes kompetensi politik. Kalau mosi ini diterapkan tanpa dibatasi oleh hal-hal seperti tes kompetensi politik, justru bisa jadi banyak orang baik yang sebenarnya punya niat tulus untuk memimpin malah tidak bisa maju cuma gara-gara tidak lulus tes. Padahal jadi pemimpin itu tidak cuma soal hafalan teori politik atau ngerti sistem pemerintahan, tapi juga soal pengalaman, kepekaan terhadap masalah rakyat, dan kemampuan buat kerja sama orang lain. Lagi pula, rakyat punya hak buat milih siapa yang mereka percaya, dan tes seperti ini bisa merampas hak mereka juga. Saat ini, siapapun warga negara yang memenuhi syarat umum seperti usia, kewarganegaraan, dan tidak punya catatan hukum berat bisa mencalonkan diri jadi pemimpin. Itu menunjukkan kalau sistem yang ada sekarang udah ngasih kesempatan yang adil buat semua orang tanpa pandang latar belakang pendidikan atau kemampuan akademis. Rakyat juga sudah punya kebebasan buat milih siapa yang mereka percaya, dan itu justru bikin proses demokrasi jadi lebih hidup. Jadi menurut kami sistem sekarang sudah cukup baik dan tidak perlu ditambahin aturan baru seperti tes kompetensi yang malah bisa ngebatasi hak orang-orang buat ikut berpartisipasi dalam politik. Kami sebagai tim kontra jelas tidak setuju sama mosi ini, karena mewajibkan tes kompetensi politik buat calon pemimpin itu sama saja seperti bikin aturan baru yang tidak ngebatasi hak orang buat ikut dalam dunia politik. Belum tentu orang yang jago teori politik itu bisa jadi pemimpin yang baik di lapangan. Justru yang seperti itu, bagaimana dia bisa dekat sama rakyat, punya empati, dan ngerti masalah yang benar-benar terjadi. Jadi menurut kami, tes seperti ini tidak menjamin kualitas pemimpin, malah bisa bikin proses demokrasi tidak inklusif. Dewan juri yang terhormat, alasan kami tidak setuju dengan mosi ini adalah karena tes kompetensi politik itu belum tentu adil dan objektif. Bisa aja yang menyusun soal tes punya kepentingan tertentu, jadi malah membuka peluang buat kecurangan atau diskriminalisasi. Terus banyak juga tokoh masyarakat atau aktivis yang sebenarnya punya pengalaman dan kepedulian tinggi, tapi mungkin tidak kuat di hal-hal akademis. Masa mereka tidak boleh nyalon cuma gara-gara tidak lulus tes, padahal justru mereka yang ngerti banget kondisi rakyat. Jadi menurut kami, mosi ini malah bisa bikin politik jadi makin tertutup dan cuma diisi orang-orang yang pintar di atas kertas saja. Dewan juri yang terhormat, tujuan kami sebagai tim kontra adalah untuk mempertahankan demokrasi yang terbuka dan adil, di mana semua orang yang punya niat baik dan mau berkontribusi untuk negara tetap punya kesempatan yang sama buat mencalonkan diri. Jadi kami ingin sistem politik tetap inklusif, tidak cuma ngasih tempat buat orang yang pintar teori, tapi juga buat mereka yang punya pengalaman nyata dan kepedulian tinggi terhadap masyarakat. Kami percaya bahwa rakyat sendiri yang paling berhak menentukan siapa yang layak memimpin, bukan dari hasil tes semata. Dewan juri yang terhormat, sebagai tim kontra, kami membatasi perdebatan ini pada konteks sistem politik di Indonesia, di mana kami percaya bahwa kewajiban tes kompetensi politik bisa membatasi hak warga negara untuk dipilih. Kami juga membatasi mosi ini dalam konteks bahwa masih banyak faktor lain yang menentukan kualitas seorang pemimpin, tidak hanya dari lulus atau tidaknya tes tersebut. Jadi, kami akan fokus pada bagaimana mosi ini bisa berdampak pada demokrasi dan berpartisipasi politik masyarakat secara luas. Dewan juri yang terhormat, sebagai tim kontra, kami mendefinisikan tes kompetensi politik sebagai sebuah ujian yang dirancang untuk mengukur seberapa paham seorang terhadap sistem politik, hukum, dan pemerintahan. Sedangkan kandidat politik adalah orang-orang yang ingin mencalonkan diri untuk menjabat publik seperti anggota DPR atau kepala daerah. Dalam mosi ini, tes tersebut dijadikan syarat wajib agar mereka bisa ikut pemilu. Dewan juri yang terhormat, dalam kehidupan nyata kita bisa lihat banyak contoh pemimpin di Indonesia yang
tidak punya latar belakang pendidikan politik formal atau tidak punya gelar tinggi di bidang itu, tetapi mereka bisa jadi pemimpin yang baik dan membawa perubahan. Contohnya, ada beberapa kepala daerah atau anggota DPR yang dulunya cuma aktivis, mahasiswa, guru, petani, bahkan pedagang, tapi mereka bisa menang karena dekat sama rakyat seperti permasalahan di daerahnya dan punya komitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyatnya. Kalau mosi ini diterapkan, orang-orang yang seperti itu bisa saja gagal jadi calon cuma karena tidak lulus tes, padahal mereka punya pengalaman hidup yang nyata dan kepedulian tinggi terhadap masyarakat. Ini jelas bikin demokrasi jadi tertutup buat rakyat, bisa dan cuma ngasih jalan buat orang yang pintar secara teori saja, bukan yang benar-benar peduli dan mau kerja. Jadi mosi ini ngebatasi kesempatan orang baik untuk berkontribusi di dunia politik cuma gara-gara ujian. Mosi ini penting untuk diperdebatkan karena menyangkut hak dasar warga negara untuk menyalonkan diri dalam pemilu. Kalau kita sampai mewajibkan tes, berarti kita berpotensi membatasi partisipasi politik masyarakat. Ini bisa jadi langkah yang berbahaya kalau tidak dipikirkan matang-matang, apalagi dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, sebagai tim kontra, kami justru merasa mosi ini tidak dibenarkan untuk diterapkan karena bisa mendiskriminasi orang-orang yang mungkin tidak pintar secara teori tapi punya kemampuan yang bagus, apalagi kalau yang bikin soal punya kepentingan tertentu, ujung-ujungnya malah jadi alat untuk menyingkirkan calon yang tidak disukai. Dewan Juri yang terhormat, jadi sebagai tim kontra, kami percaya bahwa mewajibkan tes kompetensi politik justru bisa membatasi hak warga negara untuk mencalonkan diri. Meskipun niatnya bagus, tetapi pelaksanaannya rawan disalahgunakan dan malah bikin politik jadi eksklusif buat orang-orang tertentu saja. Padahal banyak pemimpin hebat lahir dari pengalaman langsung dan kepedulian terhadap rakyat, bukan dari nilai tes. Karena itu, kami menolak mosi ini demi menjaga demokrasi tetap terbuka untuk semua orang. Dewan Juri yang terhormat, sebagai penutup, kami dari tim kontra tetap yakin bahwa mosi ini tidak bisa dijadikan solusi yang adil untuk memperbaiki kualitas politik. Politik itu bukan cuma soal seberapa pintar seseorang secara teori, tapi soal keberhasilan, pengalaman, dan kepedulian terhadap rakyat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.